Kekejaman yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina kembali berlanjut. Kali ini negeri Zionis itu baru saja melakukan serangan besar-besaran kepada bumi para nabi. Padahal Israel sebelumnya sudah menyepakati perjanjian gencatan senjata. Gara-gara hal itu, negeri Zionis langsung mendapatkan kecaman keras dari Prabowo Subianto. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kekejaman Israel langgar kesepakatan. Israel nampaknya belum puas mengusik kedamaian rakyat Palestina. Terbaru, negara pimpinan Benjamin Netanyahu ini kembali melancarkan serangan di jalur Gaza. Akibatnya, tempat pengungsian penduduk negeri para nabi harus porak-poranda. Sebut saja sekolah Al-Tabain dan tenda-tenda di kawasan Mawasi yang juga dihuni anak-anak kecil. Tindakan semena-mena Israel ini diyakini telah mencoreng kesepakatan gencatan senjata. Negeri susu dinilai melanggar komitmen perdamaian yang telah disetujui kedua pihak. Namun, militer Israel justru berdalih nggak bermaksud menyerang warga sipil. Mereka malah menuduh Palestina didukung kelompok radikal yang berbahaya. Di bawah arahan eselon politik, militer dan Shin Bet tengah melancarkan serangan ke target-target teroris Hamas di seluruh penjuru jalur Gaza, ungkap pernyataan militer Israel. Di sisi lain, peristiwa naas tersebut jadi pukulan keras bagi warga Gaza. Mereka dipaksa berpacu dengan kepanikan massal di tengah bulan suci Ramadan. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat, setidaknya 404 orang harus kehilangan nyawa. Sementara itu, 562 korban lainnya harus mendapat perawatan intensif karena terluka parah. Bahkan beberapa korban kabarnya masih belum bisa ditemukan. Hal ini dikarenakan mereka tertimbun reruntuhan bangunan yang menghambat proses evakuasi. Alhasil, perilaku nggak terpuji Israel langsung dikecam Menteri Luar Negeri Inggris. Korban sipil akibat serangan Israel sungguh mengerikan. Semua pihak harus kembali terlibat dalam negosiasi untuk membebaskan para sandera, meningkatkan bantuan, dan memastikan berakhirnya konflik ini secara permanen. Tulis David Lemmy. Dikirim surat resmi dari Presiden Palestina. Kekejaman Israel yang menggempur Gaza di bulan Ramadan semakin membuat rakyat bumi para nabi menderita. Hal ini memaksa pemimpin Palestina mencari bantuan dunia internasional. Bahkan Presiden Palestina yakni Mahmud Abbas sampai harus bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Pesan tersebut diutus melalui Menteri Agama mereka yakni Mahmud Al-Habas. Kami membawa surat khusus dari Presiden Palestina kepada Yang Mulia mengenai isu Palestina secara umum, terutama situasi buruk di Palestina di bawah agresi Israel yang terus berlanjut. Bahkan diperbarui pagi ini seperti yang Anda ketahui, ujar utusan tersebut. Politikus Partai Fatah ini juga mengapresiasi sikap Nusantara yang selalu konsisten memberikan dukungan bagi perjuangan mereka. Kami mempercayai posisi Indonesia mengenai perjuangan Palestina. Kami yakin bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia akan terus mendukung Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Insya Allah, ujar Mahmud. Di lain sisi, Indonesia langsung menegaskan dukungannya kepada perjuangan negeri para nabi. Buktinya, Kementerian Luar Negeri langsung mengeluarkan rilis pers melalui akun X resminya. Indonesia mengecam keras serangan terbaru Israel ke Gaza yang telah menewaskan setidaknya 232 warga sipil Palestina di bulan suci Ramadan, tulis Kemlu. Selain itu, Kemlu juga menyebut Israel nggak beradab karena melakukan provokasi dan pelanggaran gencatan senjata. Serangan ini menambah rangkaian provokasi Israel yang mengancam gencatan senjata dan mengganggu prospek negosiasi perdamaian menuju solusi dua negara, tambah Kemlu. Wajar jika pemerintah Indonesia murka dengan tindakan kejam negeri Zionis. Pasalnya, selain menodai bulan suci Ramadan, serangan tersebut juga menargetkan warga sipil dan anak-anak tak bersalah. Bantuan dan doa dari masyarakat Indonesia. Langkah Indonesia dalam membela Palestina nggak hanya dibuktikan lewat kecaman diplomatik semata. Pasalnya, pemerintah telah berkomitmen akan mengirimkan lebih banyak bantuan ke Gaza. Buktinya, Basnas mengaku ingin memberikan bantuan dalam proyek rekonstruksi wilayah tersebut. Lembaga plat merah ini pun ingin bantuan itu berdampak panjang bagi rakyat bumi para nabi.
Hal tersebut disampaikan oleh Nur Ahmad selaku Ketua Basnas yang menyebut siap terlibat dalam program rekonstruksi Gaza. Kami tidak hanya ingin memberikan bantuan dalam bentuk darurat, tetapi juga dalam jangka panjang. Basnas siap membantu program rekonstruksi Gaza untuk membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit, ujar Kiai Nur dengan penuh tekad. Di lain sisi, demi memastikan bantuan tersebut sampai langsung ke penerima manfaat, Kiai Nur mengaku telah melakukan koordinasi. Bantuan dari masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Basnas sampai langsung kepada masyarakat Palestina. Kami juga berkoordinasi dengan berbagai pihak agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, tambah sang Ketua Basnas. Sebelumnya pemerintah Indonesia juga telah mengirimkan 45 truk kontainer untuk rakyat Gaza. Bantuan tersebut berisikan 50.000 karton paket kebutuhan pokok seperti mie, beras, hingga kurma. Usut punya usut, bantuan ini merupakan gelombang pertama yang dikirim tanah air sejak gencatan senjata. Berikutnya ada ratusan truk kontainer yang akan disalurkan melalui mitra Basnas di Mesir. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga berambisi menggalang dana hingga 3,2 triliun rupiah. Kami memulai gerakan hari ini dengan target awal sekitar 3,2 triliun rupiah. Jadi posisi kami tentu adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu isu utamanya, ujar Anies Mata selaku Wamenlu. Dapatkan baju koko dengan harga murah yang bisa kamu pakai di hari Lebaran nanti. Cek link di bawah ini. Siap lakukan aksi nyata ke Palestina. Perilaku semena-mena Israel membuat pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan tegas. Bumi Nusantara harus segera turun tangan untuk membantu Palestina. Alhasil, Menteri Luar Negeri langsung menggelar pertemuan dengan utusan negeri para nabi. Diskusi ini bertujuan untuk membahas segala bantuan serta solusi terbaik demi kemerdekaan Palestina. Indonesia menolak segala upaya yang mengubah demografi Palestina dan akan terus berperan aktif dalam mendukung solusi dua negara, ungkap Sugiono. Di sisi lain, Mahmud Al-Habas juga bergerak cepat dengan menemui Prabowo Subianto. Usut punya usut, penasehat Presiden Palestina itu ingin meminta bantuan dari RI1. Berkat pertemuan ini, negeri para nabi semakin percaya dengan dukungan Indonesia. Kami mempercayai Indonesia. Kami mempercayai posisi Indonesia mengenai perjuangan Palestina. Kami yakin bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia akan terus mendukung Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Insya Allah, tegas Al-Habas. Kedatangan utusan Palestina juga memicu dukungan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Mungkin setiap orang di antara kita memiliki kemampuan yang terbatas untuk membantu saudara kita di Palestina. Tapi kemampuan yang lain, kita orang beriman dan senjata orang beriman adalah doa bermohon kepada Allah. Ucap Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU. Dukungan serupa juga disampaikan Syafiq Mukni dari Muhammadiyah. Dirinya bakal mengerahkan badan amal untuk mendanai rakyat kesehatan dan pendidikan rakyat Palestina. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah dalam mendukung pendidikan bagi rakyat Palestina, ungkap Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut. Dapatkan hampers lebaran dari Bella Rosa yang bisa kamu kirim ke sanak saudara dengan harga yang murah. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita kebesaran hati Pak Prabowo dalam membantu Palestina. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?